got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the block. Pertama, teori behaviorisme. Menurut teori ini, belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran dan dapat disimpulkan hanya dengan perilaku yang diamati. Perilaku dibentuk oleh kemungkinan penguatan untuk membentuk respon yang diinginkan. Penguatan positif meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan imbalan. Penguatan negatif yaitu meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan menahan hadiah, hukuman, atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan rangsangan negatif. Prinsip pembelajaran yaitu belajar disimpulkan dari perilaku. Yang kedua, koneksi atau stimulus respon membentuk perilaku, penguatan memperkuat respon. Rantai perilaku keterampilan, implikasi pada pembelajaran harus memberikan rangsangan dan penguatan yang tepat untuk mencapai respon yang dipelajari yang diinginkan. Implikasi pada penggunaan ICT. Program komputer dapat memberikan rangsangan dan penguatan yang konsisten dan dapat diandalkan secara individual. Yang teori pembatasan informasi atau Atkinson dan Sifrin. Menurut teori ini, belajar adalah menyandikan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Ada 3 jenis penyimpanan. Yang pertama, register sensorik untuk menerima informasi, memori jangka panjang atau memori kerja atau STM untuk menahan sementara, dan memori jangka panjang LTM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Prinsip belajar disimpulkan dari perilaku. Belajar adalah menyandikan informasi ke dalam ingatan. Penyandian dimulai dengan perhatian. Tindakan memastikan transfer ke memori. Latihan memperkuat retensi dan membantu mengingat. Implikasi pada pembelajaran. Pembelajaran harus menarik perhatian, memberikan jenis tindakan yang tepat, dan menyediakan praktik yang cukup untuk memastikan, mengkodekan, dan mempertahankan retensi. Implikasi pada pembelajaran ICT. Aplikasi komputer memiliki kualitas dan menyediakan aplikasi maupun latihan berulang. Ulang secara individual. Teori kognitif sosial, Albert Bandura. Menurut teori ini, belajar adalah kegiatan pengelolaan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Siswa belajar baik melalui tindakan yang mereka lakukan, enhanced learning, atau melalui mengamati orang lain, various learning. Siswa belajar melalui pemodelan seperti guru atau sesama siswa. Motivasi untuk belajar dan bertahan pada tugas belajar dibentuk oleh kepercayaan diri siswa atau kepercayaan pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan untuk belajar. Prinsip yang pertama, pembelajaran memerlukan interaksi sosial antara siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Pembelajaran dapat terjadi pada perwakilan melalui perilaku pemodelan orang lain. Mengamati model. Mengamati
melakukan perilaku dapat meningkatkan efikasi diri siswa. Aplikasi dalam pembelajaran. Pembelajaran harus menyediakan model yang menunjukkan keunggulan dengan nilai yang serupa. Aplikasi dalam penggunaan ICT. Teknologi dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam video pelajaran siswa yang baik. Teori scaffolding, Levi Vygotsky. Menurut teori ini, belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Orang dewasa atau ahli dan anak-anak atau pemula memandang dunia secara berbeda. Perbedaan di antara mereka adalah zona perkembangan proksimal. Orang dewasa mendukung pembelajaran melalui scaffolding atau membantu anak mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Prinsip yang pertama, pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapat bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Yang kedua, latar belakang setiap pembelajaran membentuk bagaimana dia belajar. Implikasi pada pembelajaran. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu masing-masing siswa. Implikasi pada penggunaan ICT. Teknologi dapat mendukung banyak jalur untuk mempelajari materi yang sama dan dapat memberikan alat bantu visual untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Yang berikutnya, teori discovery learning, Jerome Bruner. Menurut teori ini, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak lebih mungkin untuk memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan. Guru mendukung pembelajaran penemuan dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek serta melakukan percobaan. Prinsip: anak-anak memahami dan mengingat konsep dengan lebih baik ketika mereka menemukan konsep itu sendiri melalui eksplorasi. Implikasi pada pembelajaran. Siswa harus diberi kesempatan untuk eksplorasi, tidak terstruktur, dan penemuan diri. Implikasi pada penggunaan ICT. Teknologi dapat memungkinkan beragam informasi dan lingkungan yang kompleks bagi siswa untuk dijelajahi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.